رحمة سيقت إلينا من سماوات علا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alumni Ma'had Ali Putri Hidayatul Rahman yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali di kajian online kita. Kita bisa melanjutkan kembali majelis kajian online kita meskipun ya kondisinya kalau di Solo ini sedang panas-panasnya gerah. Barangkali di tempat Antuna juga tidak jauh berbeda. Jadi apapun kondisinya kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberi kesempatan untuk mengumpulkan bekal amal kebajikan yang akan kita bawa kembali kepada Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian salawat dan salam tidak lupa mari kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa mengamalkan ajaran beliau, mendakwahkan ajaran beliau dan memperjuangkan ajaran beliau kapanpun dan dimanapun mereka berada sampai datangnya hari kiamat. Para ustadzah dan alumni Ma'had Ali Putri Hidayatul Rahman yang saya banggakan, pada kajian pekan lalu kita sudah membahas tentang pentingnya mengkaji sejarah, khususnya sejarah Islam di negeri ini. Mengapa kita perlu mengkaji sejarah Islam, baik sejarah Islam secara umum ataupun juga sejarah Islam secara khusus di negeri di mana kita tinggal dan bertempat pada hari ini. Nah, insya Allah di kesempatan siang hari ini kita masih akan berbicara tentang sejarah. Kita akan membahas Nusantara pada zaman sebelum kedatangan atau penyebaran Islam. Yang pertama yang mesti kita pahami, kita ketahui bahwa istilah Nusantara itu dulu mempunyai makna yang berbeda dengan makna yang hari ini sering dipakai oleh orang. Istilah ini pertama kali muncul diantaranya dalam kitab Negara Kertagama, satu buku tata pemerintahan di zaman Majapahit, di mana istilah Nusantara itu dipakai untuk menyebut pulau-pulau yang ada di luar Jawa yang dianggap berada di bawah pengaruhnya Majapahit. Jadi Nusantara ini istilah yang sangat terkait dengan pandangan orang Jawa atau Jawa sentris yang terutama berkaitan dengan zaman Majapahit. Nah, akan tetapi hari ini orang menggunakan istilah Nusantara dengan arti bukan lagi pulau di luar Pulau Jawa yang tunduk terhadap kekuasaan orang Jawa atau kekuasaan Majapahit. Tetapi orang menggunakan istilah Nusantara pada hari ini biasanya dimaknai sebagai wilayah Indonesia atau wilayah Asia Tenggara. Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, Singapura, Thailand dan daerah-daerah lain, negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara yang merujuk pada zaman dahulu. Jadi Nusantara itu hari ini dipahami sebagai Indonesia zaman dahulu atau bahkan Asia Tenggara pada zaman dahulu. Dan sebenarnya dulu istilah Nusantara itu barangkali hanya lazim dipakai oleh orang-orang Majapahit saja.
yang datang ke negeri kita, yang misalkan datang dari barat, dari negeri Arab atau dari tanah Arab atau negeri-negeri yang menggunakan bahasa Arab, mereka menyebut negeri kita bukan dengan nama Nusantara, tetapi dengan nama Zabaj. Zabaj, dan kata Zabaj ini masih bisa kita dapatkan dalam literatur berbahasa Arab yang bercerita tentang pelayaran yang dilakukan misalkan oleh Sulaiman As-Sirafi ke wilayah Asia Timur atau ke negeri yang ada di wilayah sebelah timur dan selatan dari Jazirah Arab. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, mengapa kita penting membahas satu periode yang sudah berlalu, periode yang kita pun tidak mengalami hidup pada zaman tersebut. Biasanya ketika kita mengkaji Sirah Nabawi, ya, sebelum kita belajar tentang perjalanan hidup Rasulullah, kapan Rasulullah lahir, bagaimana masa kecil beliau, hingga saat beliau remaja, saat beliau mulai menikah, hingga saat beliau diutus sebagai Rasul, bagaimana perjuangan beliau mendakwahkan Islam sampai wafatnya beliau. Biasanya sebelum membahas semua itu akan diawali dengan pembahasan halatul Arab qabla Islam, atau keadaan dunia Arab sebelum Islam, atau bahkan ada juga yang menambahi dengan pembahasan mengenai keadaan dunia-dunia yang ada di sekitar Jazirah Arab, seperti Persia, kemudian Romawi. Ada juga yang menambahi pembahasan dengan negeri lain seperti India dan sebagainya. Apa fungsi semua itu? Kita perlu membahas keadaan sebelum Islam. Sebelum kita membahas sejarah Islam, pertama adalah untuk menunjukkan adanya perubahan. Ketika kita berbicara tentang sejarah, sebenarnya kita tidak berbicara semata-mata tentang peristiwa yang pernah terjadi. Banyak peristiwa yang pernah terjadi di atas bumi ini, tetapi tidak semua peristiwa itu penting untuk kita bicarakan, penting untuk kita angkat, dan penting untuk kita ceritakan kembali. Hanya peristiwa yang membawa perubahan saja yang penting untuk kita angkat, penting untuk kita kaji, penting untuk kita ceritakan kembali kepada generasi kita, kepada generasi yang tidak menyaksikan peristiwa itu, agar kita bisa mengambil pelajaran. Dan itulah sebenarnya yang dikaji dalam sejarah. Nah, oleh karena itu, kajian terhadap zaman sebelum kedatangan Islam itu penting agar kita bisa melihat apa perubahan yang terjadi setelah datangnya Islam. Yang kedua, kajian zaman sebelum Islam itu penting untuk kita kaji agar kita bisa membandingkan bagaimana keadaan sebelum Islam dan keadaan setelah datangnya Islam, sehingga kita layak untuk bersyukur kepada Allah karena kita ditakdirkan hidup pada zaman di mana dakwah Islam sudah menyebar luas di sekitar kita. Dan yang ketiga, terkait dengan negeri kita, ya, negeri Indonesia, atau biasanya orang menyebut Indonesia zaman dahulu dengan istilah Nusantara. Kita perlu mengkaji zaman pra-Islam agar kita yakin bahwa apa yang telah dicapai, apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang atau oleh para leluhur kita sebelum kedatangan Islam itu mempunyai kaitan erat dengan awal datangnya Islam. Maksudnya bagaimana?
Ada sebagian orang yang menganggap bahwa Islam itu datang ke negeri kita baru pada abad ke-13, dan itu pun datangnya bukan langsung dari tanah Arab, tetapi dari India, dari Gujarat, setelah Islam bercampur baur dengan tradisi, dengan adat istiadat, dengan kepercayaan-kepercayaan yang ada di tanah Hindustan itu dibawa ke negeri kita. Teori ini diantara adalah teori yang dikemukakan oleh Christian Snoek Hurgronje, seorang orientalis Belanda yang didatangkan ke negeri kita di akhir abad ke-19 setelah Belanda merasa ketakutan akibat gerakan perlawanan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang ada di Banten. Sebenarnya perlawanan itu kalau dibandingkan dengan perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro tidak ada apa-apanya. Tetapi Belanda kaget. Orang Jawa ini mereka anggap sudah takluk, sudah jinak, sudah tidak akan melakukan perlawanan lagi. Ternyata di bulan Juni atau Juli tahun 1888 meletuslah perlawanan para petani muslim di Banten yang oleh Sartono Kartodirjo itu disebut sebagai gerakan revolusi petani, dan sebagian orang menyebut itu sebagai gerakan jihad umat Islam di Banten. Nah, karena peristiwa inilah Belanda panik. Mereka tidak menyangka orang Jawa yang kelihatannya sudah takluk ternyata masih memiliki semangat untuk melakukan perlawanan kepada Belanda. Nah, karena itulah kemudian Belanda mendatangkan seorang sarjana ahli bahasa yang sempat tinggal di Tanah Suci di Mekah, namanya Christian Snoek Hurgronje. Snoek Hurgronje ini bisa tinggal di Mekah karena dia datang dengan berpura-pura sebagai seorang muslim. Bahkan kepada orang-orang Islam, Snoek Hurgronje ini memperkenalkan diri dengan nama As-Syeikh Abdul Ghafur. As-Syeikh Abdul Ghafur. Nah, Snoek Hurgronje ini sangat produktif sekali menulis dan juga menyampaikan ceramah. Nah, di antara teori yang dia sampaikan dalam tulisannya, teori tentang kedatangan Islam di negeri kita, bahwa Islam itu datang ke negeri kita telat. Baru datang pada abad ke-13 Masehi, datangnya tidak langsung dari negeri Arab, tetapi dari Gujarat, itu pun setelah mengalami sinkretisasi, proses mencampurkan ajaran Islam dengan ajaran-ajaran lain, sehingga kalau kita mengikuti cara berpikir Snoek Hurgronje ini, orang akan digiring untuk mengambil kesimpulan wajar kalau orang Islam Indonesia Islamnya itu tidak jelas. Kata orang Solo ora cetok, kata orang Mahat lah ya jelas, goiru jelas, nggak jelas. Nah, ketika kita mengkaji bahwa jauh sebelum masa Islam ternyata leluhur kita ini sudah memiliki menjalin hubungan dengan orang dari luar Nusantara, mereka sudah melakukan pergaulan sangat luas sekali, maka akan muncul satu pertanyaan. Ketika muncul dakwah Islam di tanah Arab pada abad ke-7 Masehi, kemudian orang Arab ternyata juga sudah berinteraksi dengan orang kita sudah jalan-jalan jauh sekali. Mengapa butuh waktu dari abad ke-7 hingga ke abad ke-13? Berarti butuh waktu kurang lebih 6 abad. Mengapa butuh waktu 6 abad untuk membawa Islam ke negeri kita? Lama sekali. Nah, maka sebenarnya teori yang dikemukakan oleh Snoek Hurgronje ini sudah banyak dibantah oleh para sejarawan, bahwa apa yang disampaikan oleh Snoek Hurgronje ini ternyata lemah. Para alumni Ma'had Ali Putri Hidayatul Rahman yang berbahagia, di antara fakta yang perlu kita pahami, kita ketahui bersama yang terjadi sebelum zaman Islam, bahwa leluhur kita ini sudah menjalin hubungan dengan orang-orang di luar wilayah kita
mereka sudah menjalin hubungan dengan penduduk di luar wilayah kita, dan hubungan itu diantaranya terjadi melalui hubungan dagang. Penduduk Nusantara telah menjalin hubungan dengan penduduk negeri lainnya bahkan sejak sekian abad sebelum Masehi. Kita hari ini ada di tahun 2021 Masehi. Artinya kita ada di abad ke-21. Ternyata negeri kita, penduduk negeri kita sebelum memasuki abad pertama Masehi, ya 2021 bahkan lebih tahun yang lalu, mereka sudah menjalin hubungan dengan penduduk dari negeri lainnya. Mereka telah berlayar ke berbagai negeri di penjuru Nusantara. Ke arah barat, orang Nusantara telah berlayar sampai Afrika Timur dan Madagaskar. Madagaskar itu ada di Afrika Timur, satu pulau yang cukup besar yang sekarang menjadi satu negara tersendiri. Kemudian ke arah timur, kalau ke arah barat sampai ke Afrika Timur, ke arah timur orang Nusantara telah berlayar sampai ke Cina. Bahkan budaya Nusantara itu telah menyebar dari Formosa, Formosa itu Taiwan, hingga Madagaskar di Afrika Timur. Dan ini menunjukkan begitu luasnya relasi yang dibangun oleh leluhur kita pada zaman dahulu. Terkait dengan hubungan leluhur kita dengan Madagaskar, ada banyak bukti atau ada beberapa simpul yang bisa ditarik untuk menunjukkan bahwa leluhur kita ini punya hubungan erat dengan Madagaskar. Dalam buku History of Madagascar yang ditulis oleh Fleckott, pengarang buku ini menyatakan bahwa bahasa yang digunakan oleh penduduk Madagaskar ini penuh dengan kata-kata dari bahasa Jawa dan Melayu. Jadi Madagaskar yang ada di Afrika Timur, dari sisi bahasanya ternyata bahasanya ini mengandung kata-kata serapan dari bahasa Jawa dan bahasa Melayu cukup banyak sekali. Kenyataan ini menurut Renfrew merupakan bukti hidup terjalinnya perdagangan antara Madagaskar dengan Jawa dan Sumatera sejak 2500 tahun yang lalu. Kalau kata-kata yang berasal dari bahasa Jawa ataupun bahasa Melayu dipakai oleh orang Madagaskar, itu kemungkinannya orang Jawa dan orang Melayu dulu asalnya dari Madagaskar, kemudian mereka datang ke sini, atau orang Madagaskar dulu asalnya dari Jawa dan dari Sumatera. Setidaknya mereka pernah berinteraksi, bertemu dengan orang Jawa dan orang Sumatera, sehingga pertemuan ini membawa pengaruh terhadap budaya mereka, diantaranya dalam masalah bahasa. Kemudian juga kalau kita googling ya, silahkan nanti googling ya, buka-buka dari website dari Google, silahkan nanti ditulis kata Man of Madagascar atau Face of Man of Madagascar atau Women of Madagascar, Woman of Madagascar atau Face of Woman of Madagascar. Maka kita akan disuguhi dengan foto-foto, gambar-gambar wajah-wajah orang Madagaskar yang tidak jauh berbeda dengan wajah-wajah orang yang ada di Asia Tenggara. Orang-orang yang tinggal di benua Afrika, terutama di Afrika Timur, Afrika
ya, yang Afrika, dari Afrika Tengah ya, Sudan ke barat, kemudian Sudan ke selatan. Umumnya mereka adalah orang yang berasal dari rumpun Negrito. Rasnya ras Negro. Cirinya kulitnya hitam manis. Kemudian rambutnya keriting. Nah, tetapi orang Madagaskar, mereka sama sekali beda dengan orang-orang Afrika pada umumnya. Kulit mereka tidak hitam sebagaimana hitamnya kulit orang-orang Negro. Rambut mereka pun juga tidak keriting sebagaimana keritingnya rambut orang-orang Negro. Ciri-ciri fisik mereka sama dengan ciri-ciri fisik orang-orang yang ada di Asia Tenggara, sama dengan ciri-ciri fisik orang-orang yang ada di Indonesia pada hari ini. Tidak terlalu hitam, juga tidak terlalu kuning, alias orang menyebut dengan nama sawo matang. Nah, cuma matangnya mungkin beda-beda ya. Ada yang matang banget sehingga gelap banget, ada yang matangnya ya baru awal-awal matang sehingga lebih cerah dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ala kulli hal ya, persamaan kondisi fisik orang yang ada di Madagaskar dengan orang-orang yang ada di Asia Tenggara ya, ini menunjukkan ada hubungan yang erat yang terjalin antara orang kita dengan Madagaskar sejak sekian ribu tahun yang lalu. Dan memang dalam tulisan-tulisan yang ditulis oleh para peneliti internasional, kita bisa mendapatkan satu informasi, orang Madagaskar itu asalnya dari Asia Tenggara. Orang Madagaskar asalnya dari negeri kita, dari Nusantara. Nah, artinya kalau orang kita itu sudah berlayar sampai Madagaskar, sampai Afrika Timur, maka wilayah yang lebih dekat ke Asia Tenggara, ke Nusantara, seperti India, kemudian Sri Lanka, kemudian Persia, kemudian Jazirah Arab, Mesir, maka tentu itu juga mereka datangi ya. Kalau yang jauh saja leluhur kita bisa datang, apalagi yang lebih dekat. Dan memang disebutkan dalam salah satu buku ya, misalkan dalam At-Tarikh Al-Islami wal Hadarah Al-Islamiyah karangan Dr. Ahmad Shalabi ya. Di sana disebutkan adanya hubungan erat antara orang Nusantara, terutama orang Sumatera, dengan orang-orang Yaman pada masa kerajaan Sabak dan Himyar masih eksis. Kita tahu bahwa kerajaan Sabak ini adalah salah satu kerajaan yang disebut dalam Al-Quran. Ratunya yang paling masyhur adalah Ratu Balkis yang hidup sejaman dengan Nabi Sulaiman. Dan zamannya Nabi Sulaiman dan juga zamannya Ratu Sabak itu terjadi sekian ratus tahun sebelum memasuki abad Masehi. Nah, dalam buku tadi ya, Syekh Ahmad Shalabi menyebutkan kerajaan Sabak dan Himyar banyak meninggalkan bekas yang menggambarkan kebesaran dan kemajuan yang dicapai pada zaman dahulu. Kedua kerajaan ini pernah mempunyai armada yang besar untuk membawa barang-barang perniagaan dari India, dari Tiongkok, Somalia, dan juga dari Sumatera. Nah, ingat, dari Sumatera ke pelabuhan Yaman. Perdagangan pada jalur ini boleh dikatakan dimonopoli oleh mereka. Jadi yang banyak berdagang ke Yaman itu diantara adalah orang Sumatera. Apa yang didagangkan oleh orang Sumatera sampai ke Yaman? Barang yang cukup terkenal yang dibawa oleh orang-orang Sumatera itu adalah kamper ya. Orang kita menyebut kapur barus. Kenapa dikatakan kapur barus? Karena di antara kamper yang kualitasnya cukup bagus itu kamper yang berasal dari barus. Dan di Mesir ya, orang Mesir ini punya tradisi memumikan para bangsawan. Untuk membuat mumi, maka mereka membutuhkan ramuan-ramuan tertentu yang bahannya diantaranya adalah berasal dari kamper tadi ya. Dan itu juga mau tidak mau mereka harus mencari dari luar Mesir.
Makanya di buku lain, ya, misalkan di buku yang ditulis oleh Donald McLean Campbell, Java Past and Present, di sana disebutkan bahwa orang yang pertama dari barat yang datang ke Pulau Jawa itu adalah orang yang datang dari Laut Merah, dan mereka datang pada permulaan 4.500 tahun sebelum Masehi. Demikian juga dengan India. Sangat banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa hubungan kita dengan India itu sudah terjalin bahkan sebelum memasuki tahun Masehi. Misalkan di India ini ada kitab Ramayana. Kitab Ramayana itu kitab sastra. Isinya cerita, bukan cerita sejarah, tetapi cerita ya khayalan. Ditulis pada awal abad Masehi. Nah, tetapi ya, nama-nama daerah yang ditulis dalam kitab Ramayana ini adalah daerah yang memang benar-benar ada. Di antaranya yang diceritakan dalam kitab Ramayana adalah kisah Sugriwa. Ya, Sugriwa itu raja kera, ya, satu rumpun dengan Anoman. Ya. Mungkin leluhurnya Sun Gokong kalau di Cina, ya. Saya nggak tahu, di Cina itu juga ada cerita tentang kera yang bisa jadi raja, ya, namanya Sun Gokong. Ya. Kalau di India Anoman, Sugriwo, Subali, ya, sampai di Jawa hanya jadi O, ya. Nah, Sugriwa ini pernah ditugaskan untuk mencari Sinta. Sinta ini adalah istrinya Rama yang dibawa kabur oleh Rahwana. Dan Sugriwa ini mencari Sinta itu sampai di daerah namanya Jawa Dwipa. Jawa Dwipa atau Nusa Jawa, Pulau Jawa. Nah, ini menunjukkan bahwa si pengarang buku Ramayana itu sudah mengetahui informasi tentang Pulau Jawa. Demikian juga hubungan leluhur kita dengan Cina, ya, itu juga sudah terjalin lama sekali. Dan semua ini, hubungan leluhur kita dengan orang-orang Madagaskar, dengan orang-orang Mesir, dengan orang-orang Arab, dengan orang-orang India, demikian juga dengan orang-orang Cina, ini menunjukkan begitu luasnya relasi leluhur kita di dunia internasional. Nah, makanya pada saat Islam datang di tanah Arab, Islam dalam arti sebagai agama terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad berhasil mengkader sekian banyak para sahabat. Ketika Haji Wada ada kurang lebih 120.000 sahabat yang hadir dalam haji tersebut, dan sebagian besar para sahabat ini sepeninggal Rasulullah mereka menyebar ke berbagai wilayah, ke berbagai penjuru bumi. Maka aneh sekali kalau kemudian orang kita yang sudah sekian lama berhubungan dengan orang Arab juga sudah lama berhubungan dengan orang kita, bahkan di awal abad Masehi di pantai barat Sumatera sekitar daerah Bengkulu hari ini, demikian juga di daerah Sibolga, daerah Barus, itu diduga kuat sudah ada pemukiman orang-orang Arab. Kalau hubungan antara orang Nusantara dengan orang Arab itu sudah lama terjalin, kemudian di awal di abad ke-7 Masehi orang Arab masuk Islam. Dan kita tahu generasi pertama Islam ini adalah generasi yang punya semangat luar biasa dalam mendakwahkan Islam. Akan aneh sekali kalau kemudian Islam baru masuk ke Nusantara sekian abad setelah abad ke-7 Masehi. Islam baru masuk ke Nusantara 6 abad berikutnya setelah Jazirah Arab diislamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, justru nanti bisa muncul pertanyaan, ya. Selama sekian abad itu orang Nusantara yang sudah ketemu dengan orang Arab yang sudah ketemu dengan orang Nusantara, Islam sudah disebarkan, kenapa kok tidak ada upaya untuk
membawa Islam masuk ke negeri kita. رحمة سيقت إلينا من سماوات علا